Baik, yaitu yang pertama. Kalau Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman ini berijtihad, berhipotesa bahwa dukhon itulah tanda besar yang paling pertama yang terjadi. Setelah itu pembenaman di timur dan di barat. Setelah itu Al-Mahdi hadir. Setelah itu pembenaman di Jazirah Arab, ya. Itu urut-urutannya Al-Mubayyad seperti itu. Dan seiring dengan peristiwa-peristiwa dahsyat ini terjadi, seiring kita akan beralih ke babak kelima. Kenapa? Karena peristiwa-peristiwa bencana ini akan sampai ke tingkat menyebabkan terjadinya shutdown of modern technology. Sedangkan teknologi modern berakhir, macet, shutdown, ya kan? Itu merupakan isyarat makar Allah berlaku atas orang-orang kafir yang sudah sangat pede, ya, mewujudkan, ya, Novus Ordo Seclorum, New World Order, sistem Dajjal ini untuk menggelar karpet merah menyambut pemimpin mereka dengan segala kecanggihan teknologinya, ya. Nah, tiba-tiba sama Allah dimacetin, dimatiin begitu, ya. Sudah barang tentu mereka panik gitu. Dan dalam kondisi mereka panik itulah justru Allah Ta'ala menghadirkan di tengah-tengah umat ini, umat Islam ini, sang pemimpin gitulah. Yang makanya kita sekarang ini bukan tugasnya sekedar menanti kehadiran Al-Mahdi, bukan menanti kehadiran Al-Mahdi, tapi mempersiapkan diri-diri kita, keluarga-keluarga kita untuk menjadi tentara-tentara Allah yang memenuhi kriteria tentara Allah seperti yang dijelaskan di surat Al-Maidah 54, 55, 56, supaya kita berharap bukan saja kita selamat menghadapi bencana-bencana dahsyat ini, tapi kita dipilih oleh Allah untuk menjadi yang dimudahkan bisa berbaiat dengan Al-Mahdi, sehingga kita bisa berjihad bersama beliau, ya. Syukur-syukur kita mendapatkan salah satu dari dua kebaikan, isykariman au mutsyahidan, itu saja, itu yang kita harapkan. Dan jangan sampai kita menjadi bagian dari pasukan Al-Mahdi yang saat malhamah, saat perang besar melawan Rum, ya, termasuk yang lari dari medan perang, yang kata Nabi sepertiga pasukan yang lari dari medan perang itu nggak akan diampuni Allah selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Jadi sudah jadi pasukan Al-Mahdi, tetap aja ternyata masuk golongan Al-Munafikun. Makanya doa kita jangan sekedar ya Allah masukkan aku ke dalam pasukan Al-Mahdi, tapi harus ada keterangan lebih lanjutnya yang mendapat satu dari dua kebaikan, isykariman au mutsyahidan, ya, hidup mulia di bawah naungan syariatmu atau mati syahid gitu. Karena ada kelompok yang ketiga, yaitu mereka yang sudah di barisan Al-Mahdi pas perang besar lari dari medan perang. Yang kata Nabi, yang sepertiga itu nggak akan diampuni selama-lamanya oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi berakhirnya babak keempat ini akan diwarnai dengan bencana-bencana alam, tapi juga diwarnai dengan hadirnya Al-Mahdi gitu. Jadi di satu sisi ada bencana-bencana, tapi di lain sisi ada satu kabar gembira yang datang di tengah kita, Al-Mahdi. Dan saya termasuk yang setelah mengkaji ulang meyakini sebelum dukhon Al-Mahdi dulu. Karena Allah menginginkan umat Islam seluruh dunia tahu kabar Al-Mahdi itu sudah muncul, baru setelah itu shutdown terjadi. Kalau shutdown sudah terjadi, terus Al-Mahdi muncul, yang tahu siapa? Ya cuma yang dekat-dekat Al-Mahdi saja, di wilayah situ saja, ya kan? Terus umat Islam yang lain nggak berhak tahu, nggak mungkin. Ini tidak masuk dalam logika iman saya bahwasanya Allah sebagai Al-Alimul Khabir yang maha tahu dan maha teliti pengetahuannya dan juga yang maha adil, ya kan? Itu pastinya akan memberi kesempatan semua muslim di seluruh dunia tahu dulu bahwa pemimpinnya sudah hadir, ya kan? Nah, setidak-tidaknya saya yakin peristiwa shutdown modern technology itu baru terjadi setelah Al-Mahdi dibaiat depan Ka'bah, satu, dan setelah pembenaman pasukan di antara Mekah dan Madinah. Karena pembenaman pasukan itu semakin meyakinkan seluruh umat manusia, umat muslim, bahwasanya ini Al-Mahdi. Kalau sekedar berita tentang pembaiatan paksa seorang laki-laki depan Ka'bah belum tentu, karena sudah ada beberapa kasus sebelumnya kan, orang yang dikatakan sebagai Al-Mahdi dibaiat di depan Ka'bah, ternyata bukan Al-Mahdi. Ya, Al-Mahdi sih, tapi Al-Mahdi palsu. Gitu. Nah, ini Al-Mahdi yang sebenarnya kan dikonfirmasi dengan apa? Dengan adanya pasukan yang ngejar dari Syam, tapi pasukan itu dibenamkan Allah di antara Mekah dan Madinah. Kalau itu sudah sampai terjadi, sudah nggak ada keraguan lagi.